Sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk meneguhkan iman percaya kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hatimu dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 34 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, negara kita Indonesia yang kita cintai ini, yang kita sayangi dan kita kasihi ini telah merdeka dan menjadi negara yang berdaulat selama 80 tahun. Akan tetapi Bapak Ibu, sering sekali masyarakat belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan itu. Kenapa? Banyaknya perbudakan sistem yang sangat modern yang terjadi saat ini. Dan masyarakat juga sering sekali menyerukan kepada pemerintahan kita untuk sesungguhnya menegakkan keadilan sosial dalam 5 sila Pancasila tersebut. Nah, akan tetapi hingga pada saat ini tidak serta-merta semuanya itu dirasakan. Banyak kekecewaan di mana-mana. Bahkan di tahun 2025 ini, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, yang kami ingat secara khusus, baru kali ini ada luapan dari masyarakat untuk mengibarkan bendera yang berbeda dari merah putih, yaitu bendera-bendera One Piece. Nah, ini menjadi sebuah sorotan yang sangat tajam. Kenapa demikian? Karena ada kekecewaan itu. Padahal anugerah Tuhan yang Maha Kuasa lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada negara kita ini. Lalu akan kita bawakan ke dalam kekristenan kita. Apakah kita orang-orang beriman yang menduduki tempat-tempat terpenting di negara kita ini sudah menunjukkan kemerdekaan itu
kemerdekaan secara politik dan kemerdekaan secara iman. Ini perlu kita soroti. Dan bagi orang-orang beriman yang duduk di pemerintahan ini, tugasmu adalah tidak hanya melakukan jabatanmu dengan tuntas, tetapi sesungguhnya tugas yang paling utama itu bagaimana engkau menelurkan nilai-nilai kekristenan, kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana Allah senantiasa memberikan peringatan kepada orang Israel. Setelah orang Israel 400 tahun lebih merdeka dan berdiri menjadi sebuah kerajaan yang sangat kokoh, akan tetapi apa yang terjadi bagi kehidupan bangsa itu? Ternyata bangsa itu tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka melakukan perbudakan, mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka kalau kita belajar Bapak Ibu, dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, sesungguhnya ada 3 bagian besar yang harus kita pahami dari kebenaran firman ini. Bagian yang pertama yaitu dalam ayat yang ke-12 dan ayat ke-13. Dalam bagian ini Allah menyoroti kehidupan orang Israel, di mana dikatakan dalam ayat yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Yeremia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Allah kembali memperingatkan mereka bahwa ketika Allah menuntun bangsa itu, menjadikan bangsa itu sebagai bangsa merdeka, terlepas dari perbudakan orang Mesir, maka Allah mengikat perjanjian. Perjanjian apa yang telah Allah ikat? Itulah yang terdapat di dalam ayat yang ke-14, yaitu bahwa mereka harus menjadi pembebas bagi orang lain. Ada aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa itu, yaitu aturan-aturan tentang pembebasan budak, aturan-aturan tentang pesta perayaan. Dalam aturan pembebasan budak yang Tuhan berikan, 6 tahun seseorang bisa menjadi budak di hadapan kita. Tapi pada tahun ke-7, maka budak ini harus dibebaskan, harus dimerdekakan. Itu ada aturannya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata orang Israel tidak melakukannya. Maka dalam ayat yang ke-15, Allah kembali memperingatkan bangsa itu supaya mereka bertobat. Supaya mereka menyadari bahwa kemerdekaan itu hak semua orang. Tidak hanya raja, tidak hanya orang berada, tapi hak semua umat. Nah, tentu ini menjadi sorotan yang baik juga di dalam kehidupan keberimanan kita pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel, sesungguhnya Allah menginginkan mereka, Tuhan menginginkan mereka menjadi pembebas bagi orang lain. Lalu kemerdekaan itu sesungguhnya telah Tuhan berikan juga kepada kita pada saat ini. Di mana ketika kita diperbudak oleh dosa, dihantam, dihanguskan, bahkan kita menderita oleh karena dosa, maka oleh karena Kristus yang mati di kayu salib, kita ditebus, kita diselamatkan. Tentu pembebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus tidak pembebasan yang murah, tapi pembebasan yang begitu luar biasa. Ada pengorbanan di sana. Sama seperti di negara kita ini, kita boleh merdeka, kita boleh menikmati 80 tahun kita menjadi negara yang berdaulat.
ada banyak pahlawan-pahlawan kita yang mati demi mempertahankan kedaulatan negara kita ini, NKRI ini. Nah, yang mereka inginkan tentu bagaimana kita menikmati kemerdekaan itu dengan baik. Nah, dalam iman kekristenan kita juga demikian Bapak Ibu. Maka ketika Kristus mati di kayu salib dan bangkit kembali dan naik ke sorga, kemerdekaan itu diberikan secara utuh kepada kita. Maka karena Kristus telah memberikan kemerdekaan secara utuh kepada kita, kita diajak tidak menjadi orang yang hidup seperti budak. Karena memang realita yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang yang beriman. Tapi realita kehidupan kita mau memperbudak diri kita. Kita sudah dibebaskan dengan darah yang mahal. Tapi kita sia-siakan semuanya itu. Kita sudah dimerdekakan di dalam kasih Kristus, dalam anugerah yang tak ternilai itu. Tapi kita mau memperbudak diri. Kita mau diperbudak jabatan dengan keserakahannya. Kita mau diperbudak dosa dengan menyembah kembali kepada berhala. Kita juga mau memperbudak orang-orang sekitar kita dengan menipu dan menindas mereka. Tentu tidak ini yang diinginkan oleh Tuhan dari kita Bapak Ibu. Maka yang pertama yang harus kita sadari dari kebenaran firman ini, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan di negara yang merdeka ini, kita harus menjadi orang-orang yang memerdekakan orang lain. Setidaknya merdekakan dirimu. Bebaskan dirimu dari keserakahan. Bebaskan dirimu dari kemunafikan. Bebaskan dirimu dari menindas orang lain. Karena Tuhan tidak menginginkan itu. Yang Tuhan inginkan bagaimana kita menjadi pembebas bagi orang-orang sekitar kita. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, dari firman ini kita mau diajak sebagai orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus itu sendiri. Bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus? Yaitu menaati segala hukum dan ketentuan Tuhan. Jadi jangan lagi ada di antara kita keserakahan. Jangan ada lagi di antara kita mau menyembah berhala, mau berdukun, mau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, dari firman ini kita mau menikmati pembebasan yang diberikan oleh Tuhan ini, yaitu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita mau mengambil bagian dalam tugas memerangi perhambaan, mewujudkan kemerdekaan, dan juga kita mau diinginkan oleh Tuhan sebagai panggilan kita, supaya kita menjadi barisan terdepan yang melayani Tuhan, supaya kita menjadi barisan yang terdepan untuk menegakkan panji-panji Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah rumah tangga. Kita menjadi barisan terdepan Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian, kemerdekaan kita di dalam Tuhan, kemerdekaan yang benar-benar bermanfaat. Kemerdekaan kita di negara ini menjadi kemerdekaan yang benar-benar menikmati segala sesuatu dengan menunjukkan keadilan bagi setiap orang. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang kembali mengingatkan kami sebagai orang yang merdeka, supaya melakukan pembebasan itu kepada orang lain. Kami telah Tuhan merdekakan lewat Kristus yang tersalib itu. Maka biarlah kiranya Tuhan kemerdekaan itu benar-benar kami nikmati dengan kami melakukan kehendak yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.